Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat dimanapun berada, terima kasih banyak buat siapapun teman-teman nih. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, mas bro, mbak sis, wherever you are. Ya, dimanapun Anda berada, di Indonesia, di luar Indonesia, ada di Singapura, di USA, di UK, di mana lagi? Di Australia dan juga ada di Malaysia. Ya, dimanapun berada yang setia menyimak video-video di channel Wartawan Injil ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Nah, sahabat-sahabat, video kali ini saya ingin menanggapi salah satu komentar dari teman pemilik akun YouTube atas nama Oraro. Oraro yang menanggapi salah satu video kemarin. Video kemarin saya bertajuk tentang Allah atau God yang asli ya. Jadi Allah atau God yang asli itu tidak ada hanya di agama tertentu saja. Nah, itu videonya kemarin sudah saya tampilkan. Nah, di salah satu komentar video itu ada pemilik channel Oraro itu mengatakan bahwa pemaparan yang saya utarakan atau saya sempat sharing di video itu serupa atau mirip dengan apa yang tersajikan di dalam kitab suci Veda atau Weda atau juga dalam Bhagavad Gita. Nah, sahabat-sahabatku, ada hal yang memang penting harus dipahami sebenarnya. Bahwa sesungguhnya ya, sejatinya, asline, apa yang disampaikan dalam kitab suci The Holy Quran atau Al-Quran maupun dalam kitab suci Bible ketika berbicara tentang Sang Maha Kuasa, itu adalah menunjuk atau merujuk kepada entitas yang sama juga yang diungkapkan begitu indah dalam kitab suci saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Dharma. Ya, dalam beberapa kitab suci Hindu sangat jelas dan tegas dikatakan bahwa yang disebut sebagai Atman atau ruh yang ada dalam diri manusia, yaitu Atman itu adalah percikan dari Brahman. Nah, Brahman ini adalah yang di dalam kitab suci Bible disebut sebagai Sang Maha Ada atau sumber dari segala sumber, yang namanya kita kenal dengan ditulis dengan huruf mati, Yod He Vav He, Yahweh. Inilah juga yang sebenarnya dalam kitab suci saudara-saudara kita Muslim disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai maha halus dan lebih dekat dari urat leher. Nah, Brahman ini yang ketika berkarya namanya diagungkan sebagai Brahma, yaitu mencipta. Kemudian ketika berkarya memelihara diagungkan sebagai Vishnu. Dan ketika mengembalikan atau melebur, maka diagungkan sebagai Siwa. Nah, Brahma, Wisnu, Siwa ini bukan tiga dewa, bukan tiga sosok entitas, bukan. Tapi itu adalah sebutan bagi Brahman atau Sang Yang Widiwasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Hidup ketika berkarya. Nah, Brahman inilah yang kita kenal dalam kitab suci Bible oleh Yesus disebut sebagai Bapa kami yang ada di sorga. Bapa yang mengutus Yesus inilah Brahman. Dialah Yahweh, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Ya. Jika di video yang kemarin saya sudah ungkapkan bahwa di dalam Al-Quran begitu jelas terang benderang bahwa yang diidentifikasi sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Dia yang lebih dekat dari urat leher kita. Jadi singgasananya lebih dekat dari urat leher kita, di dalam kita, dan maha halus. Dialah juga yang oleh Yesus Kristus disebut sebagai Bapa di dalam aku. Dan Yesus juga mengatakan Bapa yang ada di dalam Yesus itu juga ada di dalam diri para muridnya. Ini very clear, sangat jelas tertulis di Alkitab maupun di Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini izinkan dengan segala hormat saya menyampaikan juga apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci Hindu. Bahwa Atman
itu ada gini, bahwa Brahman itu ada dalam diri manusia yang disebut sebagai Atman. Jadi Atman adalah percikan dari Brahman. Cara penyampaiannya memang berbeda antara Al-Quran, Bible dengan kitab suci Hindu. Tapi yang dimaksud sama. Atman itu ada di dalam manusia. Dikatakan percikan. Kalau Yesus mengatakan Bapa di dalam kita. Kalau Al-Quran mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher. Loh, yang dimaksud sama. Ya, pemilihan katanya atau redaksionalnya berbeda, tapi intinya sama. Nah, di dalam kitab suci Hindu misalkan di Narayana Purana, bacanya Narayana Purana, disebutkan atau di situ digunakan di bait kedua dari puja Trisandya, mantra Trisandya itu. Ada Narayana, Om Narayana. Narayana Purana ini adalah Atman yang ada di dalam diri manusia, yang adalah percikan dari Sang Hyang Widiwasa atau Brahman itu. Juga di dalam Bhagavad Gita. Kalau dalam Bhagavad Gita ada banyak sekali sloka-sloka yang menyatakan hal yang sama, bahwa manusia yang ada Atmannya itu adalah percikan dari Brahman. Jadi Brahman, Sang Maha Kuasa, itu ada di dalam manusia. Juga dalam kitab suci Weda, dalam Rig Veda, ya. Dalam Rig Veda pada bagian awal ada Atma Tatwa. Itu juga memberitahu kita hal yang sama. Ada juga di Upanishad, ada juga di Ciwa Purana atau Ciwa Purana. Ya, ini juga digunakan di bait kelima dalam puja Trisandya. Sangat jelas bahwa Atman yang ada dalam diri manusia itu adalah percikan dari Brahman atau dari Yahweh kalau istilahnya Alkitab. Dan lain-lain, masih banyak. Kalau dalam kitab suci Hindu itu banyak banget yang memberitahu hal ini. Nah, jadi apakah kemudian Al-Quran, Bible, dan kitab suci saudara-saudari kita Hindu memberitakan hal yang sama tentang Sang Maha Kuasa itu? Jawabannya adalah iya. Nah, kalau hari ini masih banyak orang yang menganggap beda. Oh, yang di Al-Quran beda dengan Alkitab, yang di Alkitab beda dengan yang di kitab suci Hindu. Ini sebenarnya ada orang-orang yang, kalau istilahnya teman-teman mengatakan bahwa berarti orang-orang ini tidurnya kurang malam, dolannya atau mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang belum memahami bahwa yang dimaksud sebagai Sang Maha Kuasa di dalam kitab suci Hindu itu sama juga yang dimaksud dengan kitab suci Bible, yang juga sama dengan yang disebut dalam kitab suci Al-Quran sebagai dia yang lebih dekat dari ulat leher, dia yang maha halus itu. Kalau belum paham atau belum mengerti, berarti mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, kopinya kurang kental. Ya, jadi sahabat-sahabat, itu hal penting. Nah, tapi satu hal juga yang ingin saya sampaikan, kebenaran-kebenaran yang ada tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun Bible maupun kitab-kitab suci Hindu, itu sebenarnya bukan kebenaran yang berasal dari kitab itu. Sekali lagi sahabat, perhatikan ya. Jadi kebenaran itu bukan ada di dalam kitab suci. Jadi jangan kebolak-balik ya. Karena kitab suci memberitakan kebenaran, maka kebenaran berasal dari kitab suci. Bukan begitu. Kalau ada satu buku misalkan mengatakan sinar matahari itu panas, bukan berarti buku itu menjadi benar atau sumber kebenaran, bukan. Tapi buku itu hanya mencatat kebenaran. Kebenaran sendiri adalah sinar matahari panas, dan buku itu mencatat kembali, memberitahu bahwa sinar matahari panas. Lah sumber kebenaran ya sinar mataharinya, bukan buku itu. Nah demikian juga ketika ada kitab-kitab suci, baik dalam saudara-saudari agama apapun juga, di dalam Bible, di dalam Al-Quran, di dalam
kitab suci Veda, dalam Bhagavad Gita dan sebagainya. Cara pandang kita itu harus sangat pas ya, jangan kebolak-balik. Jangan karena misalkan Alkitab mengatakan suatu kebenaran, kemudian kita, wah berarti Alkitab sumber kebenaran. Bukan. Sumber kebenarannya bukan Alkitab. Tapi Alkitab mencatat kebenaran-kebenaran. Maka Yesus pernah berkata, kamu menyangka bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu akan hidupmu jadi benar. Enggak. Justru kitab suci itu bercerita tentang aku, kata Yesus. Kitab-kitab suci bercerita tentang kebenaran. Kitab suci sendiri bukan sumber kebenaran. Tapi kitab suci mencatat tentang kebenaran. Jadi sumber kebenaran itu ya Sang Maha Benar. Dan itu bisa ditulis di mana-mana. Tertulis di dalam The Holy Quran, kitab suci Al-Quran. Tertulis dalam kitab suci Bible, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Juga dalam kitab apalagi? Veda, dalam kitab Bhagavad Gita. Dan dalam banyak kitab-kitab yang lain. Nah, jadi pemahaman ini penting sahabat-sahabatku. Supaya kita jangan sampai kemudian terjebak dalam mengkultuskan buku atau kitab atau kertas yang ada tulisan-tulisan. Jangan. Itu kertas tulisan-tulisan yang berisi tentang kebenaran. Nah, jadi yang harus kita dapat adalah kebenarannya. Yang harus kita pegang teguh adalah kebenarannya. Yang harus kita alami adalah kebenarannya. Bukan kitab itu, gitu loh. Ya, sahabat-sahabatku. Sekali lagi, sebenarnya semua yang ditulis oleh kitab-kitab suci ketika berbicara tentang Sang Maha Kuasa ini, itu menunjuk kepada entitas yang sama. Nah, bagi Anda, siapapun Anda dan saya yang sudah mengalami dan menyadari, bisa merasakan betul-betul hakikat Allah yang sangat dekat dengan urat leher, yang sekarang bisa membuat saya berbicara ini, yang sekarang bisa membuat Anda mendengar suara saya ini, yang setiap hari membangunkan kita dari tidur, yang setiap hari memberikan kita rasa perintah-perintah untuk makan, minum, bekerja, melakukan ini itu. Dialah yang lebih dekat dari urat leher. Dialah Sang Maha Kuasa. Dialah percikan dari Brahman, yang adalah bagian dari Brahman itu sendiri, yang kita sebut dalam Hindu disebut sebagai Atman. Dialah yang oleh Yesus sebut sebagai Bapa di dalam kita, Allah di dalam kita. Sahabat-sahabatku, ini sangat jelas bagi orang-orang yang sering berolah rasa, mengalami, merasakan betapa nyatanya Allah. Bukan konsep lagi, bukan teori lagi. Tapi memang sulit bagi orang-orang yang bahkan untuk menyadari nafasnya sendiri saja orang kadang sering lupa. Nah, bagi Anda yang masih sulit merasakan nafas, masih sulit merasakan diri sendiri, akan sering menjadinya menghayal. Ketika bicara tentang God, tentang Allah, tentang Sang Pencipta, jadinya menghayal. Dan tidak merasakan bahwa God itu begitu dekat dengan kita. Begitu nyata, sahabat-sahabatku. Jadi tidak perlu lagi kita manggil God teriak-teriak. Kita mencari God di sana, di gedung ini, di gedung ini. Di buku ini, di buku ini, di buku itu. Tidak perlu. Jika kita mau mentaati atau menuruti pesan dari kitab-kitab suci. Kitab suci sudah memberitahu. God itu ada di dalam kita. Lah kok nyarinya keluar terus? Kok nyarinya ke pastor, ke pendeta, ke gereja, ke masjid, ke wihara, ke pura? Nggak ketemu. Sedangkan kitab suci sendiri memberitahu kita. Di dalam mas bro. Di dalam, lebih dekat dari urat leher. Lah kok nyarinya tanya Pak Pendeta, tanya sekolah teologi, ya wis nggak karu-karuan jadinya. Ya sahabat-sahabatku. Oke, video ini kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah pay attention, memberikan hati, waktu untuk menyimak video ini dan mau membagikan kepada teman dan sahabat. Salam dari saya.
wartawan kabar baik, wartawan kabar gembira, atau wartawan Injil bagi dunia. Shalom, salam, rahayu, namaste.